Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Tetap semangat, salam sehat untuk anak-anakku yang ada di rumah. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tahun pelajaran yang baru ini. Anak-anak sudah duduk di kelas 2, sudah bukan lagi siswa kelas 1, karena kalian sudah naik di kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bu Intan secara pribadi akan berkenalan lebih lagi. Nah, mungkin anak-anak belum pernah melihat ibu secara langsung karena anak-anak ketika masuk di SD kondisi sedang pandemi, sehingga anak-anak mungkin hanya beberapa kali masuk di sekolah. Itu pun anak-anak masih belajar dengan Bu Narti. Nah, di kelas 2 anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Intan. Nah, hari ini karena Bu Intan berada di rumah, ya, video ini dibuat Bu Intan di rumah. Bu Intan bisa lepas masker sehingga anak-anak bisa lebih mengenal dan melihat bagaimana wajah Bu Intan, ya. Nah, anak-anak, mungkin kamu terganggu dengan suara yang ada di luar. Tidak apa-apa, karena kita namanya belajar virtual, ya, kondisinya seperti ini. Yang penting tidak mematahkan semangat kita bersama. Itu ya. Nah, sekali lagi nama ibu adalah Bu Intan. Bu Intan sudah mengenalkan diri ya pada anak-anak. Anak-anak bisa memanggil ibu dengan Bu Intan. Nah, anak-anak, hari ini, hari Senin ini, kita akan masuk ke tema 1. Nah, subtema 1, ya, tema 1, subtema 1, dan ada 2 pembelajaran yang kita akan pelajari bersama hari ini, yaitu pembelajaran 1 dan 3. Nah, setelah Bu Intan meringkas materinya, ada 2 mupel yang akan kita pelajari. Mupel itu apa? Mupel itu adalah muatan pembelajaran. Ada 2 mupel, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, ini dia materi kelas 2. Anak-anak bisa perhatikan ya. Materi kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Ada 2 mupel di situ, yaitu bahasa Indonesia dan matematika yang akan kita pelajari hari ini seperti yang sudah Bu Intan sampaikan tadi. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu kita akan membahas tentang kata ungkapan. Nah, apa itu kata ungkapan? Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak, kita bisa buka buku paketmu tema 1 yang sudah Bu Intan bagikan ya pada kalian ya. Kemarin hari Jumat orang tuamu sudah mengambil dan beberapa anak juga sudah mengambil buku tema 1. Anak-anak bisa membuka di buku paketmu halaman 4 tentang ungkapan. Nah, sudah. Nah, di buku paketmu halaman 4 terdapat sebuah kalimat yang terdapat di dalam sebuah kotak. Nah, di dalam itu menunjukkan apa itu arti dari kata ungkapan. Apa itu ungkapan? Nah, ungkapan itu adalah gabungan kata. Jadi gabungan itu berarti ada 2 kata ya, paling tidak ada 2 kata. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau kata aslinya. Jadi Bu Intan ulang. Ungkapan itu adalah gabungan kata ya, kata-kata yang artinya itu berbeda dari kata itu sendiri. Ya, berbeda dengan kata itu sendiri, kata asalnya atau aslinya. Nah, untuk membuat kalian lebih mudah untuk memahami, Bu Intan langsung memberi contoh. Nah, contohnya adalah, nah ini ya. Nah, contoh yang pertama, anak-anak perhatikan di layar ada sebuah kata, gabungan kata yang ditulis dengan huruf warna merah. Ya, tulisannya adalah buah tangan. Nah, buah tangan bukan berarti bahwa tangan kita itu berbuah. Ya, kalau tangan kita berbuah bahaya ya anak-anak ya. Nah, jadi karena kata buah tangan itu tidak memiliki arti yang sama seperti kata asalnya atau aslinya, maka kata buah tangan ini bisa dikatakan sebagai kata ungkapan yang artinya oleh-oleh. Jadi buah
buah tangan itu adalah ungkapan. Kenapa? Karena buah tangan itu artinya ya tidak tangan kita yang berbuah, tidak. Ya, coba anak-anak bayangkan kalau tanganmu kelingking, jempol, tiba-tiba ada buahnya, muncul buahnya. Ya, pasti kamu takut, khawatir. Kenapa ini kok jempolku kok ada buahnya tiba-tiba? Bingung, akan kaget. Nah, maka buah tangan itu bukan menjadi arti yang sesungguhnya. Ya, buah tangan itu merupakan sebuah ungkapan yang artinya apa? Oleh-oleh. Jadi biasanya kalau misalnya nih ayahmu pergi, misalnya pergi ke Semarang. Nah, pulang dari Semarang, tiba-tiba ketika kamu menyambut ayahmu kok bawa ada tas kresek ya di tangan. Oh, ternyata itu oleh-oleh. Misalnya bawa lumpia atau bawa roti atau bawa kue, itu yang disebut dengan oleh-oleh. Maka oleh-oleh itu merupakan buah tangan dari ayahmu. Bukan berarti ayahmu tangannya berbuah, tapi beliau membawa oleh-oleh. Jadi buah tangan itu adalah ungkapan yang berarti oleh-oleh. Ya, jelas? Sekarang contoh kedua. Nah, ini juga buah hati. Anak-anak, huruf yang dicetak merah tulisannya adalah buah hati. Bukan berarti hati kita tiba-tiba berbuah. Tidak. Ya, bukan. Tapi artinya buah hati itu artinya anak. Ya, hati. Nah, jadi buah hati itu adalah sebuah ungkapan karena arti kata buah hati itu tidak memiliki arti yang sama asalnya dari kata tersebut. Jadi buah hati itu tidak memiliki arti hatinya berbuah, tidak. Tetapi itu adalah sebuah ungkapan yang artinya adalah anak. Nah, anak-anakku kalian ini, ya anak-anak kelas 2 ini, ya kalian itu adalah buah hati buat orang tua kalian. Buat bapakmu, buat ibumu, kalian ini adalah buah hati. Ya. Nah, di buku paketmu tema 1 subtema 1 ya. Jadi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu kita masih belajar tentang ungkapan. Di situ banyak sekali kata-kata ungkapan yang ada. Ya. Nah, Bu Intan sudah memberi 2 contoh nih, buah tangan dan buah hati yang merupakan contoh dari kata ungkapan. Ya, yang masing-masing kata ungkapan tadi, buah tangan dan buah hati itu memiliki arti yang berbeda dari kata aslinya. Contoh, buah tangan tadi artinya apa? Oleh-oleh. Buah hati artinya apa? Anak. Dan lain sebagainya. Di buku temamu masih banyak ya, jadi kalian bisa baca-baca ya. Jelas ya anak-anak ya. Nah, jika kamu sudah memperhatikan ini ya, kamu akan bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di LKS yang sudah Bu Intan bagi. Ya, ada beberapa kata ungkapan. Nah, tidak harus mencari di buku, misalnya di buku tidak ada. Kita bisa manfaatkan HP kita untuk mencari di Google. Cari saja arti dari kata buah hati, rendah hati, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini untuk bahasa Indonesia kita masih belajar tentang ungkapan. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke matematika anak-anak. Nah, jangan takut dengan pembelajaran matematika ya. Jangan takut ya. Bu Intan akan menjelaskan dengan perlahan-lahan sampai anak-anak mengerti dan memahami. Nah, materi matematika kita hari ini yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan dari nilai tempatnya.
Mungkin anak-anak ketika duduk di kelas 1, materi ini sudah pernah diajarkan oleh bu gurumu di kelas 1. Hanya saja materi di kelas 1 mungkin hanya sampai puluhan, ada angka satuan, ada puluhan. Di kelas 2, di kelas 2 sudah naik kelas, harusnya jauh lebih tinggi ya, ilmunya jauh lebih harus jauh lebih di atasnya waktu kita kelas 1, karena anak-anak sudah pintar nih ya, jadi ilmunya harus ditambah lagi biar tambah pintar. Nah, untuk di kelas 2 materinya sampai ratusan ya, sampai ratusan. Nah, untuk mempermudah anak memahami, Bu Intan akan memberikan contoh dan penjelasan melalui gambar yang ada di layar. Ya anak-anak ya. Nah, siap untuk belajar matematika? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di layar sudah ada gambar anak-anak. Nah, kamu perhatikan di situ. Nah, ini Bu Intan pakai anak panah. Gambar ini itu adalah gambar dari susunan kubus. Ya, gambar dari susunan kubus. Jika gambarnya bentuknya seperti ini, nih banyak ini kumpulan kubus seperti ini. Kalau anak-anak perhatikan jumlahnya ini ada 100 anak-anak. Ya, ini ada 100 di sini. Ini 10, setiap baris 10 turun 10, berarti ada 100. Maka kalau anak-anak menemukan kumpulan kubus yang seperti ini untuk menunjukkan nilai tempat ratusan. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kotak-kotak seperti ini nih banyak ya. Kalau diperhatikan juga jumlahnya ada 100, tapi kalau Bu Intan hitung sekarang waktunya akan terlalu lama anak-anak ya. Jadi Bu Intan karena keterbatasan waktu, Bu Intan harus menjelaskan secara ringkas, tapi anak-anak bisa jelas gitu ya. Nah, nanti kalau ada waktu anak-anak bisa video ini di pause, kemudian kamu bisa hitung ini kotaknya ini ada 100. Nah, maka gambar yang seperti ini untuk menunjukkan nilai tempat ratusan. Nah, nilai tempat ratusan biasanya ditunjukkan dengan angka 100. Kenapa di sini ada angka 1? Karena ini hanya ada satu kelompok ratusan. Ya, ingat. Kenapa kok ini di depannya angka 1, bukan 2, bukan 3? Karena di dalam gambar itu hanya terdapat satu kelompok ratusan. Hanya satu, ya. Tuh. Kemudian angka 0 di belakang ini ada 2 ya anak-anak ya. 1, 2 ini nolnya ada 2. Kenapa nolnya ada 2? Karena untuk nilai tempat ratusan itu selalu dilambangkan dengan 02 di sini. Kalau nolnya cuma 1, bukan ratusan. Nolnya belakang ada 3, juga bukan ratusan. Yang namanya ratusan itu pasti nolnya cuma ada 2. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi jelas ya sampai di sini ya. Ratusan itu nolnya cuma ada 2. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tapi kalau angka 1 ini yang di depan ini itu bisa berubah sesuai dengan jumlah gambar kelompok ratusannya ada berapa. Maksudnya gimana? Nanti akan Bu Intan jelaskan langsung menggunakan contoh soal. Yang penting anak-anak ini sudah paham dulu. Jadi kalau ada gambar kumpulan kubus sebanyak ini ya, ini disebut sebagai ratusan yang dilambangkan dengan angka 100 yang dibaca 100. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, ada gambar lagi tuh muncul seperti gedung bertingkat. Ada bertingkat berapa itu? Anak-anak bisa hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Nah, kalau gambarnya seperti ini, seperti gedung bertingkat ya, untuk mempermudah anak-anak, seperti gedung bertingkat. Nah, ini dinamakan nilai tempat puluhan. Jelas ya? Beda ya?
ratusan seperti ini, jadi gedungnya bertingkatan banyak. Tapi kalau ke atas begini cuma satu baris begini, ini dinamakan dengan nilai tempat puluhan. Lambangnya Bu, lambangnya ini. Lambang itu maksudnya angka ya anak-anak. Lambang bilangan tuh angka, ongko. Nah, bahasa Jawanya ongko, bahasa Indonesianya angka. Lambang bilangan angka itu sama. Nah, puluhan itu dilambangkan dengan angka 10. Nah, tadi Bu Intan bilang kalau ratusan itu selalu dilambangkan dengan 02, sedangkan puluhan nolnya hanya 1 saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Jadi kalau lebih tambah 1 nanti bukan puluhan lagi, tapi jadi ratusan. Tapi kalau kurang juga bukan puluhan ya. Jadi jelas ya anak-anak ya. Kenapa kok di sini angkanya 1, tidak 2, tidak 3, sama seperti penjelasan di ratusan tadi? Karena gambar kelompok puluhannya hanya ada 1 kelompok. Jelas? Kita lanjut sekarang. Nah ini dia. Ada kubus tapi cuma 1. Ya, kalau tadi kan banyak. Terus ada yang seperti gedung bertingkat, ini cuma 1. Nah, kalau cuma 1 dinamakan satuan. Ya. Kemudian penulisannya ya angka 1. Tidak ada nolnya. Jadi kalau ratusan nolnya ada 2, puluhan nolnya ada 1. Kalau satuan tidak ada nolnya. Jadi angka atau lambang bilangan yang tertulis untuk nilai tempat satuan hanya menyesuaikan jumlah kubus satuan yang ada pada gambar. Ya anak-anak ya, sudah mengerti ya? Nah, diingat-ingat kalau gambarnya, ya Bu Intan ulang. Nah, kalau gambarnya penuh seperti ini namanya ratusan yang dilambangkan dengan 20 ya, angka yang di depan untuk menunjukkan berapa jumlah kelompok yang ada di kubus ratusan. Untuk gambar yang seperti ini, seperti gedung bertingkat ini untuk puluhan yang dilambangkan dengan nilai 01 saja karena puluhan. Kemudian untuk angka yang di depan ini untuk menunjukkan berapa jumlah gambar puluhan, kelompok puluhan yang ada di situ. Satuan pun juga ya, satuan begini. Kalau satuan tidak harus menggunakan 0, tidak, bahkan tidak boleh ya, yang namanya satuan itu tidak boleh ada 0. 0 itu hanya untuk puluhan ke atas ya. Jelas ya? Nah, sekarang ini pengingatnya. Ini ya, untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Baik, langsung kita masuk ke contoh. Nah, ini ada gambar. Iya. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ada kelompok ratusan, satuan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Mudah ya. Kalau kamu tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Intan, anak-anak pasti bisa mengerjakan. Jadi kamu tinggal menuliskan angkanya saja ya, angkanya saja ya. Baik, Bu Intan akan memberi contoh. Kalau Bu Intan kerjakan, oke, kita pakai pena warna merah. Nah, anak-anak perhatikan, ini kelompok ratusan, diingat-ingat. Kalau ratusan, nolnya ada 2 ya tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa gambar kelompok kubus ratusan yang ada di situ. Ada 1 di belakang ya. Ini ketutupan ya, karena kalau namanya gambar itu kalau semuanya kelihatan kan juga nggak bagus ya. Jadi untuk menghemat tempat juga Bu Intan buat seperti ini modelnya. Tapi ini sama aja. Kalau gambarnya ini disingkirkan, ini juga kubus ratusan sama ya. Jadi ini ada 1, ada 2. Ada berapa kelompok kubus ratusan? 2. Tulis di sini 2. Nah, karena ini kelompok ratusan, jangan lupa anak-anak menulis angka 0 sebanyak 2. Jadi kelompok ini dinamakan
kelompok kubus ratusan, dan cara penulisan lambang bilangannya adalah 200 karena di situ ada 2 kelompok ratusan. Nah, sekarang kita ke yang kelompok puluhan. Nih seperti gedung bertingkat. Nah, kelompok puluhan. Anak-anak perhatikan, ada berapa jumlah kelompok puluhan yang ada di layarmu? Iya, pinter. 1, 2, 3. Maka di sini ditulis 3. Ya. Maaf ya, tulisannya jelek karena Bu Intan menggunakan layar, jadi tidak terbiasa. Biasanya pakai pen ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa ya, anak-anak bisa jelas ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa karena ini nilai tempatnya puluhan, menunjukkan puluhan, jangan lupa diberi angka 0 berapa? 1 saja. Ini 30 ya. Jelas ya anak-anak ya. Di sini ada 3 kubus, kelompok kubus puluhan. Jadi ditulis 3 dan karena nilai tempatnya puluhan ada angka 0-nya 1 di sini. Nah, setelah itu bawahnya akhirnya ini kubus satuan. Nah, kalau kubus satuan seperti ini, menghitungnya bagaimana? Biasa, tinggal anak-anak hitung seperti biasa. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini kamu tinggal tulis angka 5. Iya. Selesai sampai di sini, ya. Ada kubus ratusan dengan lambang bilangan seperti ini, puluhan, dan satuan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, banyaknya kubus ada berapa? Maksudnya apa? Semua kubus-kubus yang ada di sini itu ada berapa? Nah, gampang. Semua kubus berarti ada 200 ditambah 30 ditambah 5. Nah, mudah. Ada berapa? 235. Gampang anak-anak ya. Atau cara mudahnya nih biar nggak bingung, oke, Bu Intan pakai pena warna lain, biru. 200-nya angka 2-nya ditaruh di sini, Nak. Tuh, 2, 3-nya ditaruh di sini, 5-nya ditaruh di sini. Loh Bu, kok di sini tidak dituliskan 0-nya 2 sesuai dengan yang di sini atau 01 yang sesuai di atas? Anak-anak, kalau dalam penjumlahan seperti ini, 0-nya pasti akan hilang. Kenapa? Karena angka 0 kalau ditambahkan angka yang lain, itu hasilnya sesuai dengan angka yang lain. Misalnya 0 tambah 2 ya 2, 0 tambah 1 ya 1 gitu ya. Atau kamu bisa kalau anak-anak sudah pinter nih, sudah bisa penjumlahan dengan bersusun pendek ya, walaupun di kelas 2 belum mulai ya, karena itu nanti subtema berapa itu ada materinya, tapi untuk di subtema 1 belum ya, anak-anak bisa langsung kerjakan menggunakan bersusun pendek ya, itu. Atau kalau misalnya masih bingung, pakai dengan Bu Intan, cara yang Bu Intan tadi tidak apa-apa ya. 2-nya ditaruh di sini, 3 ditaruh di sini, 5 ditaruh di sini. Nah, angka 235 ini tidak dibaca 235 karena itu bukan nomor HP. Kalau nomor HP boleh, tapi ini bukan nomor HP, maka dibacanya 235. Maka di sini ditulis 2 ratus 3 10. Maaf ya, tersendat-sendat ya. 10
pakai H, jangan lupa. 5 titik 5. Ya, ada back songnya anak-anak ya. Back songnya suara anaknya Bu Intan yang paling kecil, karena namanya Bu Intan di depannya Bu Intan ya. Nah, cara mengerjakan soalnya begitu ya. Kita lanjut contoh yang kedua biar lebih paham anak-anak. Ya, tuh lempar sana, wah ada yang muter-muter, iya muter-muter, bah, iya ini, oke, iya ini dia. Ini sama juga cara mengerjakannya ya. Caranya bagaimana? Iya, pintar dihitung dulu. Ratusannya dilihat. Ada berapa kelompok ratusan? Oh, 3. Tulislah di sini 300. Nah, nih ya. Terus di sini ada kelompok, berapa kelompok puluhan? 20. Tulis di sini 20. Nah, ada kelompok kubus satuannya ada berapa? Dihitung dong. Iya, pintar. Siapa itu tadi yang menjawab? Ada 7. Nah, berarti jumlah banyaknya kubus semuanya ada, ditulis di sini 327. Anak-anak ada yang menulis angka 7 seperti ini enggak? Jadi ada tangannya begini. Nah, ini sudah enggak boleh ya. Ini enggak boleh sudah. Karena penulisan angka yang benar 7 itu tidak menggunakan tangan, tidak menggunakan garis coret, enggak ada. Jadi 7 itu bentuknya yang seperti ini. Ya? Jelas ya? Karena nanti kalau kamu 7 pakai coret, ketika nanti kamu misalnya bekerja dengan hal penulisan, nanti keliru ya. Jadi dibiasakan menulis angka 7 tidak menggunakan coretan. Nah, terus dibaca biar lebih cepat dan mudah, Bu Intan ketik saja ya. Jadi 327 tadi ya. Oke. Itu ada nih. Iya. Sini. Ya, Bu Intan ketik di sini. Ada angka 327 itu dibaca apa? 327. Kalau nulis angka 7 itu pakai H di belakang. Ya, angka 7 itu hurufnya pakai H di belakang. Jadi dibaca 327 seperti ini. Jelas ya anak-anak ya. Nah, ini tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah, tugas yang kedua menjodohkan. Ini lebih gampang lagi. Kamu tidak harus menulis, tinggal narik garis. Ya, menjodohkan. Nah, kamu perhatikan di sini ada angka, ada gambar, ada angka di sini, ada lambang bilangan, di sini ada gambarnya. Tinggal kamu tentukan di sini ratusannya ada berapa? Oh, 2. Tulis di sini pun boleh buat orang-orangan ya. Biar tidak mudah lupa. Kamu tulis di sini kecil enggak apa-apa, pakai pensil. 200. Di sini ada 1 kelompok puluhan. 10. Di sini ada kubus satuannya ada 6. Berarti 216. Oh maaf, ini 8 ya. Bu Intan keliru itu menghitungnya ya. Bu Intan enggak pakai kacamata. Jadi enggak kelihatan kali ya. Nah, 218. Berarti ini tinggal ditarik garis ke sini, Nak. Berarti kalau begitu yang ini tidak usah kamu hitung, atau boleh saja kamu hitung. Misalnya ini ada 4 kelompok ratusannya ada 4. Berarti penulisannya 400. Di sini ada 30. Ada 2. Iya, sudah ada yang mulai bosan ya. Nah, ayo semangat, sebentar lagi selesai ya. Bersemangat lagi, semangat ya. Lanjut. Iya. Nah, selesai tugasnya anak-anak.
Nah, kalau kamu perhatikan nanti di LKS soalnya tidak jauh berbeda dengan apa yang Bu Intan jelaskan hari ini. Kalau misalnya lupa atau bingung atau gimana, anak-anak boleh melihat video ini berulang-ulang, boleh. Karena video ini kan tidak akan terhapus kecuali Bu Intan yang menghapus atau pihak YouTube yang menghapus. Karena memang Bu Intan sengaja membuat video ini terus Bu Intan upload ke YouTube karena sewaktu-waktu anak-anak bisa melihat. Misalnya aku pagi kok capek ya, mau ngerjakan siang hari anak-anak bisa melihat ya. Yang penting ada sinyal. Nah, dan pastikan HP-nya juga ada kuotanya biar ada sinyalnya. Ya, dan tidak memakan banyak kuota ya anak-anak kalau di YouTube. Itu materi matematika kita hari ini. Nah, ada catatan penting yang harus Bu Intan sampaikan. Anak-anak ini sudah di kelas 2, sudah tidak di kelas 1. Nah, di kelas 2 penulisan huruf A yang ada topinya seperti ini sudah tidak dipakai lagi. Ya, penulisan huruf A yang ada topinya itu biasanya hanya digunakan kalau misalnya ngetik di komputer atau di mesin ketik. Karena mesin kan tidak punya hati, ya, tidak punya pikiran, dia hanya diprogram seperti itu. Ya, tapi ini buktinya Bu Intan juga menggunakan ketikan juga Bu Intan memakai huruf A-nya yang sudah seperti ini, ya. Nah, huruf A yang kalian harus tulis dan harus mulai dibiasakan adalah huruf A yang tanpa topi yang seperti ini. Lebih mudah anak-anak. Jadi tinggal kamu tulis perut, kamu tutup, terus diberi ekor sedikit, dah selesai. Lebih mudah, ya. Nah, selain lebih mudah untuk penulisannya, huruf A ini akan mempermudah kalian nanti ketika kalian akan mempelajari cara menulis huruf Latin. Karena di kelas 2 nanti anak-anak kalian akan ada materi penulisan huruf Latin dan itu wajib masuk ke materi pembelajaran. Kalau terbiasa dengan huruf A yang ada topinya, nanti kamu bingung. Ya, jadi mulai hari ini di kelas 2 tolong dibiasakan cara penulisan huruf A adalah huruf A yang benar. Ya, huruf A tanpa topi. Kita kan manusia bukan komputer. Ya, jadi anak-anak lebih pintar dari komputer. Komputer kan yang bikin manusia, jadi kita harus kita lebih pintar dari komputer. Maka Bu Intan ingatkan sekali lagi dan mohon bantuan juga untuk orang tua, penulisan huruf A-nya tidak menggunakan topi ya, tapi huruf A yang seperti ini. Nah, jelas anak-anak. Tuh ada gambar Bu Guru. Bu Guru yang di situ jauh lebih cantik ya. Nah, sekarang jika sudah memperhatikan, silahkan anak-anak boleh mengerjakan LKS tema 1, subtema 1 itu ada di halaman 1 dan 2. Yang halaman 3, 4 dan seterusnya akan kita bahas lagi besok. Ya, jadi nanti setiap hari ada beberapa pembelajaran yang akan kita pelajari. Bu Intan tidak akan memberi tugas kamu banyak-banyak dalam satu hari karena karena anak-anak juga pasti bosan. Kalau kebanyakan tugas nanti tangannya jadi keriting, capek. Jadi Bu Intan berusaha untuk membuat tugas sesedikit mungkin tapi bisa mencakup semua materi. Ya, terakhir tetap semangat buat anak-anak, tetap semangat buat orang tua ya. Kita harus sama-sama semangat demi anak-anak kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu di sekolah, anak-anak juga kita tidak bisa ketemu, tapi pembelajaran ini harus tetap dilakukan dengan semangat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.